membantu penyebaran ajaran Wahabi. Menyumbang lembaga-lembaga Wahabi haram hukumnya itu, karena membantu penyebaran faham radikal. Jadi gak usah nyumbang. Saya katakan memasukkan anak ke lembaga pendidikan Wahabi itu haram. Mengapa? Karena nanti anaknya diajari durhaka pada orang tua. Kau durhaka, nanti amalan orang tuanya disyirikkan, dibid'ahkan. Kan durhaka itu. Dan nanti dia tidak akan ziarah ke kuburan orang tuanya dan tidak akan mendoakan. Lalu dia tidak hanya durhaka pada orang tua, tapi nanti menjadi kelompok radikal, menyesatkan, membid'ahkan mayoritas umat Islam. Karenanya nggak boleh memasukkan anak ke sekolah Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami memulai pesantren Nurul Azhar di Jalan Tengku Mahmud, ternyata banyak masyarakat yang ingin anaknya juga ikut pesantren di Nurul Azhar. Tapi daya tampungnya tidak bisa memadai banyak orang. Alhamdulillah hari Selasa 28 Desember 2021, kami diamanahkan kembali untuk mengelola tanah wakaf 2 hektar di Jalan Tengku Maharatu, Kelurahan Tengku Maharani, Kecamatan Rumbai Barat, Kota Pekanbaru. InsyaAllah, tanah 2 hektar yang terhampar di belakang ini akan kita bangun pesantren Nurul Azhar 2, sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa ditampung untuk belajar ilmu agama. Di sini mereka menghafal Quran, mereka belajar cara baca kitab-kitab yang jadi referensi ilmu Islam. Kita menyebutnya kitab kuning, dan mereka kita latih kemandirian, berjiwa sosial dan aktif dalam berdakwah di masyarakat. Bapak Ibu bisa support wakaf pembangunan pesantren Nurul Azhar 2 melalui rekening Bank Muamalat 221066666666 kali atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat atau Bank Syariah Indonesia BSI 14766666666 7 kali. Atau Bapak Ibu bisa support melalui Bank Rio Kepri Syariah 82021666661. Mohon ditambahkan kode 01 di ujung transfer Bapak Ibu. Kemudian konfirmasikan kepada admin Yayasan Tabung Wakaf Umat. Hubungi 0852 65416060. Admin Yayasan Tabung Wakaf Umat. Semoga di akhirat ini yang perjumpakan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terserah, pertanyaannya bebas, tanya apa saja. Nah ya silahkan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya pernah dengar pernyataan Pak Kiai hukumnya haram. Iya. Yang saya tanyakan bagaimana kalau kita menjadi makmum yang imamnya orang Wahabi. Yang kedua bagaimana kalau kita berinfak kepada masjid yang takmirnya orang Wahabi. Saya minta pernyataan tegasnya dari Pak Kiai. Yang pertama, saya katakan memasukkan anak ke lembaga pendidikan Wahabi itu haram. Mengapa? Karena nanti anaknya diajari durhaka pada orang tua. Kau durhaka, nanti amalan orang tuanya disyirikkan, dibid'ahkan. Kan durhaka itu. Dan nanti dia tidak akan ziarah ke kuburan orang tuanya dan tidak akan mendoakan.
Lalu dia tidak hanya durhaka pada orang tua, tapi nanti menjadi kelompok radikal, menyesatkan, membid'ahkan mayoritas umat Islam. Karenanya nggak boleh memasukkan anak ke sekolah Wahabi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bermakmum kepada imam Wahabi hukumnya bagaimana? Hukumnya makruh. Jadi makruh hukumnya. Makruh. Yang baik bagaimana? Cari masjid lain yang imamnya ahlus sunnah wal jamaah. Kalau masjid kita ini tadi ahlus sunnah bukan Wahabi, makanya zikirnya nyaring gitu. Dan ada kunutnya. Tanda-tandanya Wahabi di Indonesia, kalau subuh gak baca kunut dan zikirnya lirih, cuma mulutnya qomat kamit entah apa yang dibaca. Itu Wahabi. Kita ini ahlus sunnah. Makruh. Kalau ini apa namanya kan makruh. Kalau gak ada lagi, yang ada masjidnya cuma imamnya Wahabi, maka lebih baik bagaimana? Lebih baik sholat sendirian agar ikhlas beribadah pada Allah. Karena biasanya gak ikhlas, gerundel kalau imamnya beda akidah. Yang kedua, kalau kita berinfak kepada masjid, pengelolanya Wahabi, takmirnya Wahabi, itu hukumnya bagaimana? Ya makruh juga lah, nggak dapat pahala. Mengapa? Karena nanti uangnya untuk menyebarkan ajaran Wahabi, bahkan bisa haram itu. Membantu penyebaran ajaran Wahabi, menyumbang lembaga-lembaga Wahabi haram hukumnya itu. Karena membantu penyebaran paham radikal. Jadi gak usah nyumbang. Ada lagi pertanyaan berikutnya. Ini. Salam. Ingin bertanya, guys. Meminta didoakan kepada wali yang sudah meninggal, artinya bertawasul dan beristighatsah, itu bagaimana? Gak apa-apa. Mengapa gak apa-apa? Karena orang yang sudah mati itu sebenarnya kan masih hidup. Karena mereka masih hidup, maka ada interaksi dengan kita. Makanya di dalam hadis sahih ya, riwayat Imam Abdul Haq dan Ibnu Abdil Bar, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la yamurru ahadukum ala qabri akhihil mu'min kana ya'rifuhu fid dunya fayusallimu alaihi illa arafahu wa radda alaihi salam. Tidaklah salah seorang kamu melewati kuburan saudaramu yang mukmin, yang beriman, yang kenal ketika di dunia, lalu kamu ucapkan salam pada dia, kecuali dia mengenal kamu dan membalas salam kamu. Membalas salam itu artinya akan membalas doa. Berarti kan mendoakan itu. Berarti boleh minta doa itu. Karena orang mati itu sebenarnya masih hidup. Dan orang meninggal asalkan mukmin tidak diminta doa, itu mendoakan pada yang hidup. Gak diminta. Walaupun gak diminta, mendoakan. Jadi kalau kita ziarah makam, ini artinya apa? Hadis tadi, pertama, ini anjuran ziarah makam orang-orang yang kenal. Karena silaturahmi dengan orang yang kenal kan dianjurkan. Yang kedua, hadis ini menunjukkan ya, bahwa kita kalau lewat kuburannya orang muslim dianjurkan mengucapkan salam. Sama dengan kita lewat di depan rumah tetangga. Kita kalau lewat di depan rumah tetangga, orangnya ada, biasanya kan pamitan kan? Hah? Kadang assalamualaikum, biasanya begitu. Atau kalau enggak permisi kan begitu. Lewat di kuburan gitu juga, permisi. Karena dia itu hidup sebenarnya, cuma hidup di alam bar. Kalau kita lewatnya gak pakai aturan, dia loh, ini tetangga ini lewat gak pakai aturan, tahu dia. Tapi kalau kita assalamualaikum, dia balas salam kita. Ada pertanyaan, kalau dia balas salam kita, kenapa kita gak dengar? Itu namanya alam barzah. Kalau dengar berarti alam dunia. Tapi ada yang dengar, sebagian orang-orang yang soleh atau solehah mengucapkan salam, dengar jawaban mereka.
Ada perempuan namanya Ummu Attaf ya, ulama salaf, ke kuburan para syuhada di Uhud. Sendirian beliau. Sampai di sana mengucapkan salam. Katanya dengar jawaban dari bawah tanah. Waalaikumsalam. Jawab semua katanya. Dan merinding. Sekujur tubuhnya merinding. Tapi orang soleha kuat. Karena beliau soleha. Kira-kira kalau kita yang dengar, kita ke kuburan, assalamualaikum, terus jawab semua. Kira-kira kalau kita apa yang terjadi? Merinding apa lari apa pingsan itu? Siang-siang, tah kalau malam lagi, kira-kira gimana? Kita ini kalau orang ruhaniyahnya lemah, spiritualnya lemah, gak kuat, gak ingin mendengar. Nah, dalam hadis lain, orang mati memang mendoakan orang hidup. Gimana? Hadis ya, hadisnya sahih kata para ulama. Rasulullah SAW bersabda, Inna a'malakum tu'radu ala asyairikum wa aqaribikum minal amwat. Perbuatan kamu diperlihatkan oleh Allah pada kerabat jauh kamu, kerabat dekat kamu yang sudah meninggal. Apa yang kita lakukan, nenek moyang kita, paman bibi, kerabat dekat, kerabat jauh, itu melihat. Asalkan mereka meninggalnya husnul khotimah. Kalau husnul khotimah gak melihat. Mengapa? Gak mikir nonton TV kalau orang sakit gigi itu, orang lagi dipukul sama malaikat, gak nonton. Tapi kalau orang ini nonton, senang. In ra'au khairan istabsyaru. Kalau keluarga kita yang meninggal itu lihat perbuatan kita baik, mereka merasa senang. Wa in ra'au ghaira dzalik. Kalau mereka melihat perbuatan kita gak baik, qalu, mereka berdoa kepada Allah, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan matikan saudara-saudaraku ini sebelum Engkau berikan hidayah sebagaimana Engkau berikan hidayah pada kami. Artinya apa? Orang mukmin yang meninggal tanpa diminta itu mendoakan kerabatnya yang masih hidup. Karenanya minta doa pada orang wali yang sudah wafat itu lama ni asyara'an, tidak ada yang mencegah secara syar'i. Karena memang mereka masih hidup itu. Jadi begitu. Ada lagi pertanyaan? Ya. Mengenai sirik tadi ya Pak, saya sendiri mengalami Pak. Kalau saya sakit, sudah berobat nggak sembuh, sudah ke dokter nggak sembuh, ujung-ujungnya saya pergi ke orang pintar atau ke dukun, pergi obat keguguran. Misalnya kalau orang Minang ke Sampo. Bagaimana menurut Bapak masalah obat seperti itu? Apakah termasuk syirik atau gimana? Kalau obat yang dari orang pintar, maksudnya ustadz atau kiai, obatnya itu ruqyah, ini bukan syirik, gak apa-apa. Kalau yang bukan syirik gak apa-apa. Kunyit itu maksudnya. Kalau kunyit itu Pak, Hah? Dibuat kunyit apa gitu? Ya. Kunyit dibacakan doa, terus nanti itu di. Oh, tidak apa-apa, tidak syirik. Tidak syirik, gak apa-apa, boleh. Yang syirik itu kalau taruh sesajen. Anaknya sakit, oh kamu buat bubur merah putih taruh di sumur tua, taruh di bawah pohon, itu syirik kalau itu. Kalau itu gak syirik. Ini dalam hadis riwayat Bukhari ya. Pernah Rasulullah SAW mengirim beberapa orang sahabat, dipimpin oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Perjalanan pulang kelaparan. Karena kelaparan, kehabisan bekal, akhirnya Abu Sa'id ini datang ke kampung orang Arab, menghadap kepala sukunya mau bertamu. Kami mau bertamu, boleh enggak? Maksudnya agar dikasih makan. Ternyata kepala sukunya gak mau. Enggak mau katanya. Jangan bertamu, lagi gak menerima tamu. Ya dah kalau gitu. Ketika mau pulang, tiba-tiba kepala sukunya ini disengat kalajengking. Dan kalajengking Arab itu dahsyat racunnya saudara, mematikan. Karena kepala sukunya sengat kalajengking ya, parah itu. Akhirnya anak buahnya mendatangi sahabat, ada yang bisa ruqyah katanya. Itu ruqyah namanya. Kenapa? Kepala suku kami kena sengat kalajengking. Bisa. Tapi bayar kambing. Berapa? Ya banyaklah, kambingnya harus banyak, di atas 30
30 ekor. Minta kambing 30 ekor lebih. Iya katanya, karena sudah sengat kepala jengking. Akhirnya dibacakan surat Fatihah, ditiup, langsung sembuh saudara, hilang racunnya kepala jengking. Akhirnya dapat kambing berapa itu? 40 ekor. Akhirnya pulang ke Madinah, sudah makan kambing di jalanan, nyembelih kambing, ya enak dah, mayoran makan kambing. Habis itu sisanya bawa pulang ke Madinah. Sampai di Madinah, sahabat lapor sama, gimana Rasulullah, boleh enggak tadi itu? Apa kata Rasulullah? Loh, inna ahaq wa ma akhadtu ma'ali alaihi ajran kitabullah. Yang paling berhak kamu ambil upahnya ya Al-Qur'an tadi itu. Saya minta bagian katanya, saya minta juga bagiannya. Hanya Rasulullah dikasih kambingnya itu. Jadi gak apa-apa, itu namanya ruqyah. Ruqyah itu macam-macam, kadang untuk melepas sihir, kadang cepat laku. Ini cerita. Saya dulu oleh guru saya ditugas ngajar di Kalimantan Selatan, di pondok tahun 2006. Pas saya duduk di pondok habis mengajar hari Sabtu itu, ada orang yang biasa bantu pondok datang, wajahnya kelihatannya sedih, susah. Saya tanya sama dia, kamu kok macam susah, ada apa? Saya susah Pak Ustadz katanya. Kenapa? Anak saya gak kawin-kawin. Ya kawinkanlah, itu masalahnya. Masalahnya apa? Saya tanya sama kiai-kiai, katanya anak saya kena guna-guna, dipagar-pagari. Karena setiap ada laki-laki mau, anak saya gak mau. Kalau anak saya oke, laki-lakinya lari katanya. Akhirnya waktu itu saya ingin mencoba kemampuan ruqyah saya. Coba ditulis nama anak kamu. Akhirnya ditulis. Nama mamanya lagi tulis. Ini apa kan Pak Ustadz? Besok hari Ahad jam 9 ke sini. Sini ya, besok hari Ahad. Pagi-pagi habis subuh wiritan, saya tiupkan ke air kayak gini. Air. Jam 9 datang dia. Apa Ustaz? Ini air. Ini diapakan? Kamu cari bunga melati ya, biar harum air ini, taruh di sini. Terus yang separuhnya suruh minum sama anak kamu. Separuhnya buat mandi. Apa Ustaz? Ya untuk itu, nanti pagarnya hancur, gak ada pagar lagi habis ini, gak ada pagar-pagar. Kira-kira dapat 2 minggu, dia datang pada saya dah mau pulang waktu itu. Ustaz, apa? Ustaz tanggal segini masih di sini Pak, di Kalimantan pada ke Jawa. Oh kamu kok tanya tanggal-tanggal, ada apa? Anak saya mau kawin Ustaz. Anak yang mana? Ustaz yang bagi air kemarin. Langsung ada yang ngelamar dan langsung kesusu minta kawin. Hanya kawin. Ini ruqyah juga, cuma ruqyah untuk cepat kawin. Ya macam-macam lah ruqyah itu. Dan itu bukan syirik, karena yang dibaca ya Al-Quran, ya, sholawat, doa-doa memang. Baca ke air itu. Silahkan, yang ada uzur, ada apa, silahkan. Ada lagi? Ruqyah itu nggak boleh pakai. Apa? Nggak boleh kata ruqyah. Ruqyah yang nggak boleh itu kalau bacaan-bacaannya mengandung kesyirikan. Kalau nggak mengandung kesyirikan, sabda Rasulullah SAW, la ba'sa birruqa ma lam yakun syirkun, fi syirkun. Nggak apa-apa ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Yang nggak boleh itu kalau bacaannya syirik, misalnya minta tolong pada jin, mempersekutukan Allah dengan setan, itu yang nggak boleh. Kalau nggak ada itu nggak apa-apa. Cara masuk tanpa istat kan nggak pernah ada ruqyah. Apa? Cara masuk tanpa istat itu. Ya tapi ruqyah itu boleh, nggak syirik. Ada lagi? Sudah ya? Nggak ada lagi. Kalau nggak ada mungkin saya nanya Pak Kiai. Nah ini tanya juga. Saya yang lain ya. Ini di salah satu pengajian, kebetulan ini juga banyak pengurus ini kan.
tapak, bekas tapak, rata-rata masjid itu dibangun itu dengan dasar tanah wakaf. Iya. Terus dikarenakan sesuatu hal ada perubahan, posisinya dirubah. Dirubah posisi masjid itu dengan yang bangunan yang lebih besar. Ya. Nah, apakah dalam pengertian itu kita harus memperlakukan bekas tapak masjid yang lama itu statusnya sama dengan masjid? Itu gimana nih Pak Kiai? Digeser itu masjidnya. Digeser posisinya. Kalau digeser, maka bekas yang lama itu masih masjid juga. Masih statusnya masjid ya? Iya, karena masjid itu wakaf, nggak bisa dipindah. Menurut mazhab Syafi'i, seperti itu. Ya, mazhab kita lah. Ada kejadian di tempat saya di Jambi. Saya kan punya pondok, punya rumah di Jambi. Ada masjid gini. Karena ingin diperbesar, terus bangun di sebelahnya lebih besar lagi. Saya bilang, yang lama untuk apa itu? Itu masjid juga. Orang haid nggak boleh ke situ, duduk-duduk di situ. Akhirnya bingung. Makanya kalau merubah masjid itu jangan digeser, mungkin diperbesar di situ aja. Kira-kira masjid yang lama masuk di dalamnya. Ada kejadian ya di kampung keluarga saya. Masjid itu digeser, dimajukan ke depan. Akhirnya di belakang itu kosong. Akhirnya loh ini kok digeser. Akhirnya sekarang dibangun lagi di belakang itu. Nah, karena itu hukumnya tetap masjid. ini yang banyak yang tidak tahu mungkin ini Pak Kiai ya. Nah, berkaitan dengan masjid ini. Masjid ini awalnya dulu itu adalah wakafnya untuk surau ataupun musola. Sesuai dengan perkembangan zaman, statusnya jadi masjid. Di bawah awalnya dulu nih Pak Kiai. Ini 2 lantai ya. 15 kali 15 ini 2 lantai. Nah, dikarenakan kita tidak ada lahan lagi, kita bangun di atas. Yang di bawah ini sebagai kita manfaatkan dari regenerasi pengurus lah gitu kan. Sehingga di bawah ini jadi lokal MDA. Sampai sekarang. Berarti ini masjid bangunan ini, karena dulu bangunnya bangun masjid. Berarti di bawah tetap statusnya masjid. Yang di atas ini masjid, yang bawah tuh surau. Tapi dibilang masjid gak apa-apa. Ya karena status awalnya wakafnya surau atau Iya. sekolah. Nah sekarang ini kegiatan MDTA di bawah lantai persis di bawah kita ini statusnya itu gimana Pak Ustaz? Yang di bawah itu statusnya masih surau, Masih yang asal. Tapi yang di atas ini sudah masjid, karena niatnya bangun masjid itu. Jadi nggak apa-apa seandainya guru MDTA yang haid di bawah Pak Kiai ya? Kalau di bawah gak apa-apa, karena masih surau itu. Oke. Sama-sama kita dengar Pak ya. Nah yang kedua nih Pak Kiai, kebetulan ini di samping mihrab ini, di bawah itu rumahnya Ustadz, udah berkeluarga. Kamarnya nempel persis seperti bangunan di samping ini, orang berkeluarga. Nah di sebelah sini itu adalah ruangannya Garib, lajang gitu kan. Nah bagaimana untuk menyikapi hal seperti ini Pak Kiai? Karena ini udah dari sistem pengurus regenerasi lah gitu kan. Sampai sekarang ini masih ruangan orang berkeluarga di bawah, lantai bawah. Itu punya masjid memang, punya surau. Iya, tapi nempel. Dia punya surau, lingkungan masjid juga. Tanahnya punya dia. Iya. Hah? Iya. Ya ada apa-apa walaupun nempel, memang punya dia. Gak apa-apa ya, ya. Hah? Tanahnya kan masih tanah surau. Tanah surau, tapi Di bawah ini Pak. di bawah pas persis di bawah ini. Enggak apa-apa kalau masih tanah surau, enggak apa-apa. Kamar ustadz yang disediakan itu nempel. Oh, ustadz yang tinggal di sini. Iya, nempel sama mihrab kita yang di bawah. Enggak apa-apa kalau masih surau, enggak apa-apa. Kan yang masjid yang atasnya. Nah, mungkin barangkali maksud beliau karena Ustadz itu sudah berkeluarga, apa enggak masalah dengan hubungan beliau berkeluarga dengan Enggak apa-apa, kalau surau enggak apa-apa. apa ya? Ya, yang enggak boleh itu masjid. Makasih Pak Kiai. Terjawab Pak ya, Ibu PR gitu kan. Tapi memang kami dari pengurus karena ada yang mengatakan nggak bagus nempel ruang-ruang berkeluarga dengan mihrab. Memang kalau bisa carikan tempat lain lah, kalau bisa.
Insyaallah. Oke. Tapi ada di sini, yang di sini sudah sesak gini. Tapi tidak apa-apa. Oke. Ada lagi? Hah? Sudah. Nah, sudah ini ya. Ini katanya kuahnya takut dingin. Sarapan biar tidak terlalu dingin. Kita tutup. Mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana min ahli sunnati wal jamaah wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil bid'ati wad dhalalah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina masyayikhina muallimina wa ashabina wa ahbabina wa dhawil huquq alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.